Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi, mau mempelajari, mau merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Apakah hati mereka sudah ada kuncian? Ini adalah celaan dari Allah bagi yang tidak mau mentadabburi, mempelajari isi ayat-ayat Al-Quran, dan di dalamnya ada perintah, ada kewajiban bagi setiap muslim untuk kita merenungkan, mentadabburi, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama sejenak mentadabburi, mempelajari satu ayat Al-Quran, satu dari firman Allah yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat ke-59
yang dikenal dengan ayatul wilayah, ayat tentang kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan agama, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu baik dan pasti akibatnya akan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan suatu kaidah. "Idza sami'tallaha yaqul, ya ayyuhalladzina amanu." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jika kalian mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'aka, maka dengarkan dengan seksama. Fa imma khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Maka setelah ya ayyuhalladzina amanu, kalau itu kebaikan, engkau akan diperintah melaksanakannya, atau setelahnya ada larangan dari kejelekan. Ini kaidah kata Abdullah bin Mas'ud, setiap ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah berbuat kebaikan atau larangan dari berbuat kejelekan. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya pasti ada konsekuensi keimanan. Kalau kita mengaku beriman, harus melaksanakan apa yang Allah katakan setelah ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan ati Allah wa atiur rasulah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ati Allah ittabi'u kitabahu. Arti taatilah Allah, ikutilah Al-Qur'anul Karim. Arti atiur rasul, taati Rasul, khudhu bisunnatihi. Dan kata beliau, arti ati Rasul, ikutilah sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka makna ati Allah wa ati Rasul, kata Ibnu Katsir, berpeganglah dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Allah kepada kita yang mengaku orang-orang yang beriman, untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup kita. Apalagi dalam kita beragama. Jangan beragama kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Jangan berakidah, jangan beribadah, beragama Islam kecuali harus berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi seorang da'i, bagi seorang ustadz, tidak boleh berkata, berfatwa tentang agama kecuali berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam. Islam adalah agama yang berdasarkan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ditegaskan lagi oleh Rasul, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma
kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnahku. Dan Rasul juga mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin mahdiin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asal muslimin, keutamaan mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul sangat amat banyak sekali. Di antaranya yang paling utama, Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Maka tidak ada jalan meraih surga Allah kecuali dengan seorang hamba, seorang muslim mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan keduanya sebagai pedoman hidupnya dalam segala perkara, menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai barometer untuk mengukur mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Hanya qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lanjutkan dengan firman-Nya, wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Sebagian ulama mengatakan ulil amri masuk ke dalamnya al ulama, dan ada pula yang mengatakan dua-duanya masuk dalam kategori ulil amri minkum. Namun yang lebih kita tegaskan di sini berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Entah dia bentuknya khalifah, dia bentuknya raja atau presiden, yang penting dia ulil amri yang punya kekuasaan di wilayah, di negeri kaum muslimin. Maka perintah dari Allah untuk kita mentaatinya, tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menegaskan masalah yang satu ini. Kata Rasul SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, usikum bitaqwallah azza wa jalla wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Kata para ulama, disebutkan kata-kata meskipun dari budak Ethiopia, maknanya meskipun pemimpin itu dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, namun kalau sudah berkuasa, maka kata Rasul, wasam'i wa ta'ah, dengarkan dan taati perintahnya. Bahkan lebih dari itu, pemimpin yang perilakunya, yang tindakan perbuatan pribadinya itu bermaksiat kepada Allah, tindakan pribadinya zalim, maka tetap diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada peraturannya, perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti ajaranku, tidak berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Kata Hudzaifah bin Yaman, perawi hadis ini, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sikapku kalau mendapati pemimpin yang zalim, yang kejam, yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul? Apa kata Rasul? Tasma wa tuti, tetap engkau dengarkan, tetap engkau taati. Wa in duriba darub wa ukhida maluk,
meskipun engkau dipukul punggungmu, dirampas hartamu, kata Rasul, isma' wa ati, tetap engkau dengar dan taati. Hadis riwayat Muslim. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, ini semuanya demi kemaslahatan kaum muslimin. Karena sebagaimana kata para ulama, la islama illa bi jamaah. Tidak tegak Islam kecuali dengan berjamaah. Wala jamaah illa bil imamah. Tidak ada jamaah kecuali dengan pemimpin. Wala imamah illa bi ta'ah. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Dan kata para ulama, tidak mungkin kita taat kepada pemimpin kaum muslimin sampai kita menghormatinya. Sampai kita menjaga lisan, menjaga hati, tidak membenci ataupun tidak mencaci makinya. Karena Rasul bersabda, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Dan Rasulullah SAW mengatakan haram mengkudeta pemimpin yang muslim bagaimanapun kezalimannya. Kata Rasul dalam Sahih Muslim juga, beliau mengatakan ketika membaiat para sahabat, wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antara kufran dawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit, kami dilarang oleh Rasul memberontak. Kami dilarang oleh Rasul mengkudeta pemimpin, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin muslim tersebut. Kata Imam An-Nawawi yang bermadhab Asy-Syafi'i ketika menjelaskan hadis tadi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ajma'a ahlus sunnah ala annal imam layan azilu bil fisqi. Ijma' ahli sunnah mengatakan imam, pemimpin tidak boleh dilengserkan, tidak boleh diberontak, tidak boleh dikudeta hanya karena kefasikan ataupun kezalimannya. Inilah akidah ahli sunnah yang tercantum dalam berbagai kitab-kitab akidah ulama salaf. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Ushul Sunnah mengatakan wala yahillu qitalu sultan walal khuruju alaihi li ahadin minan nas faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Tidak halal alias haram bagi siapapun mengkudeta pemimpin muslim. Barang siapa yang mengkudetanya, maka dia ahlil bid'ah, orang yang sesat, tidak di atas sunnah Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan setelahnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu permasalahan, kembalilah kepada Allah dan Rasul, kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Kalau ada orang yang menyeru kudeta terhadap pemimpin muslim, kalau ada orang yang mengatakan tidak wajib taat kepada pemimpin sekarang, maka seorang muslim sejati kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan sudah kita sampaikan apa kata Al-Quran dan Sunnah tentang pemimpin al-muslim. Aku qouli hada wa astaghfiru lakum wa li sa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallahi wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kata ulama salaf, di antaranya Mujahid, tentang ayat tadi, kembalikanlah kepada Allah
yaitu kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada Rasul, yaitu kepada sunnah Rasul SAW dalam semua permasalahan agama ini. Jangan mengandalkan akal, perasaan, atau pendapat mayoritas. Tidak. Seorang muslim sejati punya pedoman hidup dalam segala permasalahan, dalam segala perselisihan, kembalikan kepada dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan dengan kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, terutama ketika ada perselisihan. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan kata Allah di akhir ayat, dzalika khairun, itu baik di dunia. Terutama tadi, kalau kita taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, akibatnya akan baik. Namun kalau kita tidak mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul untuk taat kepada pemimpin, malah memberontak ataupun menyimpang dari akidah ahli sunnah, maka akibatnya akan fatal. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, beliau dari ulama tabi'in, mengatakan, innan nasa idza ubtulu min kibari sultanihim fasabaru malabithu an yarfa'allahu dzalika anhum. Kalau manusia diuji berupa pemimpin yang dolim, lalu mereka bersabar, maka Allah segera entaskan musibah itu dari mereka. Walakin nam yafza'una ila saif, namun banyak orang yang lebih senang mengkudeta, menghunuskan pedang. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, fa wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat, maka demi Allah mereka tidak akan bisa mendatangkan hari yang lebih baik dari sebelum kudeta. Kalau kudeta terjadi, pertumpahan darah, kekacauan di mana-mana, dan akibatnya sangat amat buruk, naudzubillah min dzalik, fid dunya wal akhirah. Makanya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan, idza arada ra'iyah an yatakhallasu min dzulmil amri dhalim falyatruku dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, mereka dulu yang harus meninggalkan kedoliman. Ini adalah solusi. Kalau ada pemimpin yang dolim, rakyat yang harus meninggalkan kedoliman dalam diri mereka. Karena tidaklah musibah kecuali karena sebab perbuatan manusia sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Allah berfirman, demikianlah kami kuasakan orang dolim atas orang dolim yang lainnya karena perbuatan dolim mereka. Kalau kita mau pemimpin yang baik, kita dulu yang harus baik. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka dahulu merubah diri mereka. Dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada at-ta'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi negeri kita, memberikan taufik hidayah kepada pemimpin kita dan kepada kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila wasna sinabah. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka da'din waj'al hadal balada aminan wa sayra biladil muslimin. Allahumma ansul muslimina fi kulli makan. Allahumma ansul muslimina fi Palestin. Allahumma ahlikil yahudal mujrimin. Allahumma syatit syamlahum wa farik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.